5 tips dalam dunia sinematografi yang harus kamu tahu. Mungkin kamu ingin belajar tentang gimana sih caranya membuat shot yang menarik, yang keren, atau yang katanya sinematik. Nah, oleh karena itu kamu harus belajar skill yang namanya sinematografi. Lah, tapi kan saya nggak punya kamera, saya cuma pakai HP aja. Tenang, sinematografi ini bisa diterapin baik di HP ataupun kamera. Yang penting kamu paham dulu skillnya seperti apa, dasarnya seperti apa. Nanti masalah mau pakai HP atau mau pakai kamera itu belakangan. Oke, mungkin kamu pernah dengar dengan istilah yang namanya sinematografi, tapi belum tahu tentang arti sinematografi itu apa. Oke, jadi sinematografi ini adalah sebuah ilmu atau sebuah skill yang dipelajari dalam filmmaking, di mana skill ini tuh mempelajari tentang seni tata kamera, atau simpelnya gimana sih caranya kita membuat shot yang menarik, baik itu dari movementnya, angle-nya, komposisinya, dan lain-lainnya lagi. Nah, sinematografi ini kadang juga sering dikaitkan dengan istilah yang namanya sinematik. Nah, sinematik sendiri itu merupakan sebuah sebutan dalam dunia sinematografi, di mana kita mengagumi sebuah shot itu dengan sebutan keren, itu sebutannya sinematik. Sinematik itu tentang gimana kita bisa menyampaikan aspek-aspek dalam sinematografi untuk membentuk sebuah cerita yang ingin kita sampaikan kepada penonton. Nah, sedikit info aja, orang yang kerja dalam dunia sinematografi itu disebutnya seorang sinematografer, di mana dilansir dari data kincir.com. Itu gaji seorang sinematografer di dunia profesional itu bisa mencapai 70-420 juta per proyeknya. Cukup gede kan ya? Nah, kira-kira itu aja pembahasan sedikit tentang sinematografi. Kalau gitu saya langsung masuk aja ke 5 hacks atau 5 tips dalam sinematografi yang harus kamu tahu. Oke, pertama, jangan pernah menekan tombol record sebelum kamu punya konsep. Kamu lihat, oh benda ini bagus, langsung rekam. Oh, kamu lihat spot ini bagus, langsung rekam. Itu jangan pernah lakukan hal itu. Kenapa? Karena kalau kita lakuin hal itu, langsung main asal rekam aja tanpa ada konsep, nanti ketika kamu edit, kamu satukan di editing, itu bakalan nggak menyatu dan hasilnya bakalan terlihat banget kalau ini nggak ke konsep banget. Nah, lebih baik kamu itu punya sebuah list atau sebuah catatan, kira-kira gimana sih konsepmu ini nanti bakal jadinya seperti apa. Atau ini juga disebut dengan istilah shot list kalau dalam sinematografi. Nah, yang kedua langsung berhubungan dengan yang sebelumnya, yaitu adalah tentang pembuatan list atau memiliki list. Ini menurut saya itu wajib ya, ketika kita mau berangkat syuting atau kamu sekedar hunting footage aja, itu pastikan kamu punya list ini. Karena kalau kita udah punya list ini, kita itu tahu nanti di saat editing kita itu mau konsepnya seperti apa. Inilah juga yang harus kamu pegang, dimana ketika kamu syuting kamu harus udah punya pikiran, udah punya konsep nanti editingnya seperti apa. Jadi di waktu syuting atau waktu hunting kita tinggal eksekusi aja sesuai dengan list ini. Contohnya itu seperti ketika kamu mau editnya nanti tempo seperti apa. Misal temponya mau cepat ya, otomatis kita harus ngikutin juga dong footage kita itu nanti harus movementnya mungkin lebih cepat dan gak statis. Beda cerita kalau kamu mau editingnya nanti lebih tenang, lebih chill. Nah, kita bisa pakai movement-movement yang statis dalam syutingnya. Disesuaikan aja dengan konsepmu. Yang ketiga, ini adalah tentang pilihan gear. Pilih gear itu yang sesuai dengan kebutuhanmu yang kamu suka. Jangan karena gengsi atau mau keren-kerenan aja jadi harus pakai gimbal, yang ini, harus pakai kamera yang ini, harus pakai lensa yang ini, yang terlihat gede banget. Itu nggak selalu seperti itu. Contoh kasusnya di project saya yang kemarin, di mana saya memilih menggunakan Steadicam daripada gimbal. Kenapa saya pilih ini? Karena konsep visual dari footage-nya itu mau mendapatkan kesan shaky tapi tetap natural dengan tetap mempertimbangkan aspek kestabilan dari footage-nya. Nah, kalau saya pakai gimbal elektrik atau gimbal elektronik ini nggak mungkin bisa mendapatkan kesan shaky-nya karena dia bakalan stabil banget dan gerakannya itu cenderung lebih agak kaku. Nah, oleh karena itu saya pilihlah si Steadicam ini untuk bisa mewujudkan konsep visual tersebut. Memilih gear itu sesuaikan aja dengan konsepmu. Gear itu seharusnya menjadi sebuah alat di mana kita bisa mewujudkan konsep atau eksekusi kita nantinya. Kuncinya, barang mahal itu nggak selalu yang menjadi pilihan terbaik untuk projectmu. Keempat, selalu cari referensi. Referensi itu bakalan membuat kita mempunyai banyak ide. Referensi bisa dari mana aja, dari nonton film atau nonton karya orang lain di YouTube. Itu ketika kamu nonton, itu jangan hanya sekedar nonton aja, tapi perhatikan, oh shot seperti ini yang keren, dia pakai komposisi ini, dia pakai ukuran seperti ini, dan kamu cari tahu kenapa kok dia pakai ukuran itu, kenapa pakai komposisi itu, dan kamu pelajari, catat, bikin catatan, shot seperti ini keren.
Nah, nanti kan bisa terapin hal-hal itu digabungkan dengan konsep videomu. Kelima, selalu kosongkan gelas. Selalu hauskan ilmu baru. Karena di dalam dunia sinematografi itu bukan ilmu yang pasti. Jadi setiap tahun, setiap hari itu bakalan ada ilmu-ilmu baru terus yang berkembang. Kalau kita merasa ide kita paling bagus, ilmu kita paling bagus, itu nggak bakalan bisa berkembang di dunia sinematografi. Nah, tapi untuk memahami ilmu-ilmu baru terus ini, menurut saya bakalan lebih mudah kalau kamu udah paham betul dasarnya dari sinematografi itu seperti apa, baru kamu terus ikuti perkembangannya. Karena ini kasus terjadi kepada saya sendiri, di mana 5 tahun lalu saya mulai belajar. Saya belajar secara otodidak dari tutorial-tutorial orang aja. Terus saya lihat si A ngomongnya seperti ini, si B ngomongnya seperti ini. Jadi malah bingung sendiri dan nggak paham. Karena pada saat itu saya belum paham dasarnya dari sinematografi itu seperti apa. Jadi jika terus mengikuti perkembangan ilmunya, akan susah untuk kita bisa memahami. Tapi saya ubah cara belajar saya. Saya pahami dulu dasarnya, saya kuasai dulu dasarnya. Terus itu saya baru tonton-tonton ilmu-ilmu lainnya. Dan itu bakalan lebih mudah untuk dicerna dan kita pahami. Kalau kamu udah paham dasarnya, terus kamu ngikuti perkembangan ilmunya, itu bakalan jauh lebih mudah. Oke, itulah beberapa tips yang bisa saya bagikan tentang sinematografi yang udah saya pelajari selama 5 tahun ke belakang. Dan semoga bisa membantu. Oke, saya ada kabar baik lagi. Jika kamu ingin belajar sinematografi lebih dalam lagi, mulai dari dasarnya sampai benar-benar ngerti, mulai dari belajar komposisi, angle, movement, sampai ke visual storytelling, hingga gimana sih caranya bikin konsep yang menarik dari sebuah sinematografi, kamu bisa cek link di description, karena Paham Film baru aja merilis promo pre-release e-course Sinematografi Mastery, dimana kamu bisa mendapatkan e-course Sinematografi Master ini dengan harga spesial hanya pada masa pre-release-nya aja ya. Nah, kalau kamu mau tahu infonya, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Demikian yang saya bagikan pada kesempatan kali ini. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like dan pastikan untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya, karena kita bakalan upload secara rutin setiap minggunya. Terima kasih dan semoga bisa bermanfaat.